Halo guys, apakah kamu tahu Basilis itu apa? Nice to know, Basilis adalah suatu community development yang mewadahi mahasiswa kedokteran untuk berlatih bagaimana melakukan resusitasi jantung paru yang diinisiasikan melalui training dan simulasi yang diberikan oleh pakar. Basilis berfokus pada topik CIMSA program Human Research for Health dengan fokus area learning facility. Basilis itu dilatar belakangi oleh apa sih? Penyakit kardiovaskuler penyebab utama kematian secara global. Selain itu, angka kejadian kardiak keras 10 dari 100.000 berusia di bawah 35 tahun. Kita sebagai mahasiswa kedokteran sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan bantuan hidup dasar. Tujuan dari Basilis itu sendiri apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 15 orang kader mahasiswa FK UNAN mengenai bantuan hidup dasar, resusitasi jantung paru, dan cara penanganan terhadap trauma melalui intervensi yang diberikan oleh eksternal partner yang diukur melalui peningkatan nilai ujian kasus menjadi minimal nilai rata-rata 80 yang dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2021. Adapun pelaksanaan Basilis yang pertama adalah pre-intervensi. Pada kegiatan ini, kami melakukan open recruitment untuk 15 orang kader di luar member SKOME, lalu membentuk grup lain, dan terakhir melakukan asesmen pengetahuan kader terhadap basic life support dengan membagikan kuesioner berupa Google Form sebelum pelaksanaan intervensi 1 sebagai media eliminasi kader. Intervensi 1, pemberian materi oleh external partner melalui Zoom meeting, melakukan pretest dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan kader. Intervensi 2, simulasi melakukan penanganan trauma dan resusitasi jantung paru oleh eksternal partner di kampus FK UNAN, melakukan praktik langsung menggunakan Phantom dibantu oleh eksternal partner. Intervensi 3, melakukan ujian kasus dan simulasi terhadap 15 kader diuji oleh pihak eksternal partner dilakukan melalui Zoom Cloud Meeting. Pencapaian Basilis, sebanyak 37 mahasiswa FK UNAN mendaftarkan diri menjadi kader Basilis setelah pemberian soal eliminasi terpilih 15 orang kader. Penyebaran soal dalam bentuk Google Form, panitia mengeliminasi calon berdasarkan nilai dan seberapa besar keinginan untuk menjadi kader. Terlaksananya training pada intervensi 1 oleh perwakilan ID Sumbar dan perwakilan PTBM MKI. Dari data absen, sebanyak 15 orang kader 100% mengisi absen. Penyebaran pretest sebelum dan post-test setelah training dilaksanakan didapatkan peningkatan nilai rata-rata para kader dari 80 ke 81. Simulasi yang diberikan oleh head di gedung F FK UNAN dan kader yang hadir mematuhi protokol kesehatan. Metode follow-up dari Basilis adalah melalui grup line atau WhatsApp yang berisikan kader, PO, Koor Humas, dan Koor Acara Basilis, yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dengan menyebarkan Google Form yang berisi pernyataan mengenai materi yang diberikan saat intervensi 1. Metode evaluasi Basilis melalui internal yaitu rapat evaluasi panitia, eksternal dengan feedback dari eksternal partner terkait kuesioner post-project kepada kader tentang kebermanfaatan aktivitas. See you guys! Berdasarkan jurnal kedokteran Universitas Lampung yang berjudul Masalah Kesehatan Jiwa pada Mahasiswa Kedokteran, menyebutkan bahwa proporsi mahasiswa kedokteran yang mengalami stres psikologi sama dengan populasi umum sebelum memulai pendidikan, yaitu kurang dari 3%. Namun, selama menjalani pendidikan, proporsi ini akan meningkat menjadi 21 hingga 56%. Masalah kejiwaan yang terbanyak dialami mahasiswa kedokteran ialah gangguan cemas, depresi, maupun stres. Stresor yang berpengaruh antara lain banyaknya materi yang harus dikuasai dalam waktu yang relatif singkat, kesulitan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, banyaknya ujian, gangguan pola tidur, serta lingkungan kedokteran yang kompetitif. Selain itu, mahasiswa kedokteran juga memiliki stresor lain, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan kedokteran, biaya pendidikan yang tinggi, akademik, serta banyaknya konten yang harus dipelajari. Untuk itu, CIMSA Fakultas Kedokteran Universitas Lampung mengadakan sebuah community development kepada 27 mahasiswa-mahasiswi kedokteran Universitas Lampung dengan goals, yaitu meningkatkan pengetahuan 27 mahasiswa kedokteran Universitas Lampung angkatan 2018 dan 2019 mengenai mental illness maupun mental health yang difokuskan pada kesehatan mental mahasiswa kedokteran, dinilai dari peningkatan pretest dan post-test menjadi 80 selama setahun pelaksanaan Komdev. Dengan indikator keberhasilan yaitu terlaksananya 3 intervensi besar TISEUS berupa materi-materi mengenai kesehatan mental, terlaksananya intervensi-intervensi kecil berupa olahraga di rumah,
serta terjadinya peningkatan dari pretest ke posttest menjadi rata-rata 80. Intervensi pertama yaitu pemberian materi mengenai mental disorders dan cara menyikapi kesehatan mental. Intervensi kedua yaitu pemberian materi mengenai mental health issues among medical students during the COVID-19 pandemic. Serta intervensi terakhir yaitu mengenai how to overcome insecurity serta stress management. Pencapaian maupun impact yang didapatkan dari pelaksanaan Community Seus ialah peningkatan pengetahuan komunitas terhadap kesehatan mental maupun mental issues yang ditinjau dari kenaikan pretest ke posttest yang sudah tercapai. Metode follow-up dan evaluasi yang digunakan selama pelaksanaan Community Seus ialah menggunakan kuesioner. Theseus bekerja sama dengan Imbang Diri sebagai pembicara di intervensi pertama serta Paradigma.SDC sebagai salah satu pembicara di intervensi ketiga. Lebih memukul hati karena ternyata perekaman video asusila murid SMP berdasarkan data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Lampung, ramai dan direkam dalam rekamannya menggunakan gadget oleh pelajar akibat indahnya pelajar mengakses pornografi. Video tindak asusila diduga dilakukan Salah oknum satunya pelajar lewat warung kembali internet terjadi atau di warnet. Samarinda. Penelusuran Kasus ini tim pun berita telah satu didalami oleh pihak kepolisian guna mencari siapa sebenarnya penyebar pertama video tersebut. Ketika mendengarkan ingin belajar tentang alat dan organ reproduksi, itu apa sih yang terlintas dalam pikirannya? Satu kata aja. Aksara, ayo diskusi kesehatan reproduksi bersama Skora. Aksara merupakan Community Development Skora Cimis FNSH yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness remaja terkait kesehatan reproduksi dasar. Aksara memiliki target komunitas siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Nur Zaman Islamic Boarding School, di mana pemilihan tersebut berdasarkan minimnya pengetahuan dan awareness remaja SMA Nur Zaman Islamic Boarding School mengenai reproduksi dasar dan bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Aksara dilaksanakan dalam 2 kali intervensi, di mana intervensi 1 dilaksanakan dengan pemberian materi terkait kesehatan reproduksi dasar dengan narasumber Ricky Ramdhani dari WPF Rutgers Indonesia dan masa pubertas dengan narasumber Dr. Federico Patria, spesialis onkologi.
hamil fokus untuk menjaga kesehatan janinnya selama kehamilan, sampai lupa untuk menjaga kesehatannya sendiri. Namun sayangnya, ketika bayi tersebut lahir, usaha untuk menjaga kesehatannya malah menurun. Akibatnya Indonesia mengalami masalah kesehatan ibu hamil dan angka stunting yang terus meningkat. Prevalensi ibu hamil yang menderita kekurangan energi kronis di Indonesia berada di angka 24,2%, dan sebanyak 37,1% ibu hamil menderita anemia. Dari data Puskesmas Jatinangor sendiri, 112 ibu hamil menderita kekurangan energi kronis. Ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dan anemia memiliki resiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Sebanyak 30,8% bayi mengalami stunting menurut Puskesdas tahun 2018. Skora dan Skov Cimsarko 4 berkomitmen untuk membantu pencegahan kenaikan angka stunting dimulai dengan Desa Jatiroke melalui Community Development Aunty Centil. Goals kami yaitu untuk mencegah terjadinya peningkatan angka KK dan anemia pada ibu hamil serta stunting pada balita melalui pemberian materi dan juga pelatihan kepada 32 ibu kader RW 1-5 Desa Jatiroke, yaitu melalui platform Zoom dan juga WhatsApp yang diukur dengan adanya peningkatan pretest ke postes sebesar 10% pada periode intervensi 2018 hingga 2021. Berikut adalah indikator keberhasilan kami. Aunty Centil memiliki 3 intervensi. Intervensi yang pertama, di hari pertama kami mengadakan Zumba dengan sesi games. Di hari kedua kami mengadakan review materi tahun-tahun sebelumnya. Intervensi kedua kami melakukan 2 talk show. Untuk materi yang pertama adalah imunisasi pantau tumbuh kembang anak dan stimulasi bersama Dr. Rotman Tarigan, spesialis anak konsulen magister kesehatan. Sedangkan pada hari kedua kami membahas materi antenatal care yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Alamsyah Aziz. Setelah setiap talk show, kami mengadakan focus group discussion sesuai kelompok fasil ibu kader mengenai materi yang dibahas. Intervensi yang ketiga yaitu project management. Intervensi ketiga, kami mengajarkan ibu-ibu kader tentang SWOT, project management cycle, SMART, dan setelah dibekali pengetahuan ini, kami memberikan tugas kepada ibu-ibu untuk membuat proyek mengenai promosi kesehatan. Pada hari kedua akan diadakan pemaparan hasil tugas proyek oleh ibu kader, kemudian diikuti dengan sesi sharing. Pada akhir acara akan dilaksanakan pembagian hadiah untuk ibu kader. Berikut metode evaluasi kami. Follow up diberikan berupa mini quiz melalui Google Form setelah 1 bulan dan juga 3 bulan setelah intervensi dilaksanakan. Feedback yang kami dapatkan sementara ini selama kami menjalankan Aunty Centil, kami mendapatkan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 28,57% dari pretest dan posttest terkait review materi, stunting serta pencegahannya melalui ASI eksklusif, sanitasi, dan imunisasi. KK dan anemia pada ibu hamil Jatiroke juga mengalami penurunan yang signifikan. Untuk itu, yuk bersama Cimsa FK4 melalui Aunty Centil, kita cegah anemia dan kekurangan energi kronis pada ibu hamil serta stunting melalui ASI eksklusif, antenatal care, sanitasi, imunisasi, dan Greetings Cimsa. Hai, nama aku Eksa. Aku CDC Cimsa Unsud 2021-2022. Kali ini aku bakal ngasih tau kalian sesuatu nih. Yap, bener banget, Komdev Amuba. Yuk, cari tahu lebih lanjut tentang Amuba. 1. Latar belakang. Amuba atau Arca Winangun's Move No Dihera with STPM and Cimsa merupakan sebuah community development yang diangkat oleh Cimsa Unsud sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya kasus diare di Indonesia, khususnya di Purwokerto. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk menerapkan 5 pilar STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat menjadi perhatian khusus bagi lingkungan dan Cimsa Unsud. Untuk asesmen sekunder dilihat dari data Puskesmas Purwokerto Timur 1, Profil Kesehatan Banyumas 2016, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Departemen Kesehatan Jawa Tengah 2016, Diskesdas tahun 2013, dan WHO tahun 2017. Kedua, goals. Dengan adanya Amuba ini diharapkan dapat meningkatkan angka pengetahuan masyarakat RW 8, Kecamatan Arca Winangun terkait penyakit diare dan pemutusan rantai faktor resiko dengan pendekatan 5 pilar STPM sebesar 30% dengan cara penyuluhan, alternatif implementasi, dan sebagainya dalam rentang waktu 2 tahun. Ketiga, indikator keberhasilan. Amuba memiliki 2 macam indikator, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yakni mengukur keberhasilan penyampaian materi dengan dilakukannya pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan pengetahuan pada responden. Kedua, ada jangka panjang. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, menilai peningkatan pengetahuan warga mengenai STPM secara total dengan mengetahui persentase kenaikan poin dari soal yang diberikan serta dengan follow up rutin. Kedua, melihat perkembangan kebiasaan buang air besar sembarangan yang menurun dinilai dengan observasi dan evaluasi struktur
subjektif bersama stakeholder. 3. Terdapat penurunan angka kejadian diare di Kelurahan Arcawinangun khususnya RW 8. Keempat, deskripsi intervensi. Intervensi pertama merupakan penyuluhan materi STPM dan bonding kepada kader-kader di Kelurahan Arcawinangun. Untuk intervensi kedua sampai ke-7 merupakan intervensi mengenai setiap poin pilar STPM. Untuk intervensi ke-8 rencananya adalah perangkuman materi dari intervensi ke-1 sampai ke-7 secara online dan untuk follow up-nya dilakukan secara offline. 5. Pencapaiannya ingin diraih. Untuk jangka pendek, melihat peningkatan pengetahuan dari komunitas. Untuk jangka panjang, yaitu ada peningkatan pengetahuan dari komunitas. Kedua, ada perubahan perilaku. Dan yang ketiga, ada penurunan kejadian di RW 8 Arcawinangun. 6. Ada metode evaluasi. Untuk setiap intervensi, evaluasi dilakukan dengan cara mengisi pretest dan post-test, serta dilihat peningkatan nilainya. Lanjutnya, ada rapat evaluasi bersama panitia dan feedback langsung dari para kader. Ketujuh, metode follow-up. Follow-up dilakukan dengan membagikan poster kepada komunitas dan menempelkannya pada papan informasi di daerah tersebut. Terakhir, kerjasama eksternal. Amuba bekerjasama dengan Puskesmas Purwokerto Timur 1. Loh, ketemu lagi. Nah, pasti udah tahu kan kalian sekeren apa Komdev Amuba. Tadi semua itu sedikit penjelasan dari aku mengenai Komdev Amuba. Semoga dengan adanya Amuba yang diberikan oleh Cimsa Unsut dapat memberikan dampak baik bagi masalah kesehatan di Indonesia. Sekian, terima kasih, dan stay safe! Tahukah kamu, Riskesser 2018 menyatakan angka prevalensi diabetes mellitus di Indonesia sebesar 1,5% dengan Provinsi Jawa Tengah menempati angka yang lebih tinggi. Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2019 mencatat lebih dari 2.000 kasus DM tipe 1, hampir 30.000 kasus DM tipe 2, serta 33 warga RW 20 Ngoresan memiliki diabetes mellitus. Kami persembahkan Cola Cimsa FKWNS keep our glucose level normal. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga dan kader kesehatan di RW 20 Ngoresan mengenai diabetes mellitus selama 2 tahun diukur dengan nilai akhir minimal sebesar 70% dan mengadakan pos lansia saat intervensi offline. Sasaran komunitas kami ialah 6 orang kader kesehatan di RW 20 Ngoresan, serta 16 warga RW 20 Ngoresan yang memiliki diabetes mellitus atau faktor resikonya. Indikator keberhasilan: meningkatnya pengetahuan member Cimsa FKWNS, pengetahuan kader dan warga RW 20 Ngoresan, terbentuk kader kesehatan di RW 20 Ngoresan, meningkatnya skills member Cimsa FKWNS dan kader RW 20 Ngoresan, dan mengadakan tenda sehat koala secara offline. Impact: training member 1, intervensi door to door 1, training kader 1, training member 2, intervensi door to door 2. Deskripsi aktivitas: training member 1 via Zoom meeting berkolaborasi dengan Persadia. Intervensi door to door 1. Training kader 1 via WhatsApp group. Training member 2 berkolaborasi dengan Sobadia Pet via Zoom meeting. Intervensi door to door 2 via offline di RW 20 Ngoresan. Metode evaluasi yang digunakan ialah pretest dan post-test, form kepuasan intervensi dan hearing stakeholder, sedangkan metode follow-up yang digunakan ialah follow-up card. Dan berikut ini merupakan eksternal partner yang bekerja sama dengan Cola Cimsa FKWNS. Hi there everyone! Do you know what often happens to teenagers these days? Well, many teenagers experience mental illness.
Therefore, Chimsa UMM initiated a local ComDev that focuses on non-communicable diseases, namely mental health. Chimsa UMM's target is SMA Negeri 3 Malang. The local ComDev of Chimsa UMM is called Empathy, Embracing Mental Health Through Happy Community. The goals of holding ComDev Empathy are to increase the knowledge and awareness of students at SMA Negeri 3 Malang City regarding concern for maintaining mental health by providing materials using various methods. In ComDev Empathy, there are several indicators of expected success, which includes ComDev Empathy has run 3 interventions with Pada intervensi 1 ComDev Empathy, kami mengadakan kegiatan talk show dengan tema Kartini Muda Peduli Kesehatan Mental dan bedah film dengan mengambil beberapa klip dari film NKTCAI dan Imperfect. Lalu terdapat kegiatan pendukung seperti sesi bercerita melalui sesi tanya-jawab, adanya pre-test dan post-test dengan group discussion dalam waktu 1 jam dengan nilai yang dihitung berdasarkan jumlah cerita yang masuk mencapai. Pada intervensi 2 ComDev Empathy, kami mengadakan kegiatan mini webinar mengenai permasalahan kesehatan mental pada kalangan remaja dengan tema Society's Role on Teenagers' Mental Health. Pada intervensi 3 ComDev Empathy, membahas tentang kesehatan mental para remaja yang akan disampaikan oleh pemateri melalui pesan interaktif yang dilakukan di WhatsApp grup kader ComDev Empathy. Lalu, terdapat juga lomba poster dengan tema pencegahan depresi pada kalangan remaja dan penyerahan handbook. Pencapaian atau impact yang kami harapkan dalam beberapa intervensi ComDev Empathy adalah sebagai berikut. Metode evaluasi dengan dilakukan pre-test dan post-test untuk anggota kader peserta didik. Untuk follow-up intervensi 1 sebagai berikut, pada intervensi 2 sebagai berikut, dan pada intervensi 3 sebagai berikut. Pada ComDev Empathy, kami bekerja sama dengan 42 siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Malang sebagai sasaran intervensi. Pada intervensi 1, kami bekerja sama dengan dosen psikologi Unpad Psikolog Klinis dan founder Kriya Shizofren Solo sebagai speaker. Pada intervensi 2, kami bekerja sama dengan trainer lokal Chimsa UMM. ComDev Empathy will soon have several interventions that will be carried out. We can give empathy to ourselves and others by showing the importance of mental health. We should not consider this as a taboo, but instead we can make it as a new lesson. Thank you for watching Psalm Empathy, Embracing Mental Health Through Happy Community. See you! Hello Chimsa, we would like to introduce you to COPA, Komunitas Orang Peduli HIV and AIDS. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, terdapat 543.100 orang ODA yang tersebar di seluruh Indonesia dan Jawa Timur menempati posisi kedua dengan kasus AIDS terbanyak. Berdasarkan hasil asesmen kepada pelajar Kota Malang dengan total responden sebanyak 41 orang, 24 orang menyatakan tidak mengetahui apa itu VCT, 29 orang menyatakan bahwa VCT merupakan hal yang tabu, dan seluruh responden sebanyak 100% menyatakan bahwa orang dengan HIV masih dipandang dengan stigma negatif di masyarakat. Oleh karena itu, ComDev Kopa memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan Kopa dengan mengembangkan konsep peer educator kepada pelajar SMA di Kota Malang, dengan cara mensosialisasikan hal-hal yang berhubungan dengan HIV dan AIDS and other STIs dalam kurun waktu minimal 2 tahun. Berikut ini kami tampilkan indikator keberhasilan dari intervensi 1 hingga intervensi 3. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami bersama Kopa melaksanakan kegiatan berikut. Untuk intervensi 1, bonding, kumpul Kopa, dan juga presentasi kegiatan Kopa selama 1 tahun ke depan. Intervensi 2, perkenalan Kopa 2021, pengenalan Kopa, Kumpa, WAD, materi oleh Petra MSCI EUB mengenai Comprehensive Sexuality Education, Olimpiade HIV and AIDS, pembentukan struktur kepengurusan Kopa, pemilihan duta Kopa 2021, dan penugasan Kopa melalui konten edukatif. Intervensi 3, LPT tingkat 5 dengan materi Tackling Gender Issues in Youth oleh Petra MSCI EUB, LPT tingkat 5 dengan materi Sex and HIV Education dari Social Connect dan Mission Possible of Kopa.
Dari kegiatan di atas, kami berhasil mencapai seluruh impact dengan 100% indikator keberhasilan dan dinyatakan berhasil mulai dari intervensi 1, intervensi 2 seperti terbentuknya duta dan ketua KOPA pada 10 SMA yang bergabung pada KOPA, kemudian poster edukatif HIV dan AIDS, dan pada intervensi 3 seperti pengumpulan video mengenai HIV dan AIDS. Untuk memastikan intervensi yang kami laksanakan memiliki impact dan melekat jangka panjang pada target, kami mengajak peserta untuk ikut mensosialisasikan materi kami melalui poster edukasi dan juga video edukatif. Acara ini juga didukung oleh eksternal partner kami, yakni Social Connect yang turut membagikan ilmunya kepada KOPA, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada 10 SMA di Kota Malang yang telah sustain bekerjasama dengan KOPA MSCI UB. Akhir kata, kami bermimpi melalui KOPA akan semakin banyak peer educator remaja lainnya yang turut mempromosikan kesehatan reproduksi dan menghentikan stigma buruk ODIF sejak remaja. Thank you, Cimsa.